Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi bersama saya Abu Yazid Bustami dalam kanal YouTube Inspektor Jenderal Kementerian Agama. Pada hari ini kita kembali lagi pada acara Oase Ramadan. Ramadan berkualitas, tetap jaga integritas. Untuk menanti saat berbuka puasa, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa materi ataupun nasihat-nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Kita sekarang sudah berada di sekitar 20 Ramadan, maka otomatis sudah 20 hari kita jalankan puasa hingga saat ini. Tentunya kita sudah menjalankan beberapa amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Namun mungkin di antara kita masih ada yang lupa maupun kurang tahu akan keistimewaan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di antara amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini adalah yang pertama, sholat tarawih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat malam bersama imam, sholat tarawih, sehingga sampai selesai, maka pahalanya bagikan sholat malam penuh. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini usahakan ketika sholat tarawih sampai selesai, sehingga kita mendapatkan pahala sholat malam penuh hingga subuh. Sungguh sangat berat sekali ketika kita melaksanakan sholat malam sampai subuh bahkan, tapi kita bisa mendapatkan keistimewaan itu dengan melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Itu adalah keistimewaan yang pertama. Kemudian yang kedua, aktivitas atau amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu huruf. Satu huruf saja dalam Al-Quran kita mendapatkan satu kebaikan. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jadi kita bisa bayangkan, kita bisa membuat atau mengamalkan suatu kebaikan hanya dengan membaca Al-Quran. Satu kebaikan, satu huruf saja kita bisa mendapatkan satu kebaikan. Bagaimana kalau kita bisa membaca misalnya 1 juz dalam satu hari? Tentu akan sangat banyak kebaikan. Dan itu memang harus kita lakukan di bulan yang berkah ini, bulan yang istimewa. Kita harus manfaatkan itu, yaitu membaca Al-Quran. Kalau kita misalnya malas, kita paksa minimal 1 halaman. Setelah sholat 1 halaman. Dan ketika ada waktu maka kita lakukan untuk membaca Al-Quran. Karena tanpa adanya paksaan dari diri kita, tentu akan sulit kita lebih melakukan hal-hal yang lain. Namun ketika kita sudah terbiasa dengan paksaan itu, niscaya akan lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Karena semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka akan semakin ingin kita terus membacanya. Tapi kalau semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka kita akan semakin susah untuk membacanya. Itu amalan yang kedua. Selanjutnya amalan yang ketiga yaitu berbuat baik ataupun sedekah. Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan ini adalah ajwadun nas bil khair,
wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi Muhammad di bulan lain itu sudah sangat dermawan, sangat lembut, tapi di bulan Ramadan ini lebih dermawan lagi. Maka dari itu mari kita ikuti beliau ketika di bulan Ramadan, kita lebih semangat lagi untuk berbuat baik, lebih semangat lagi untuk berbuat dermawan. Kemudian yang keempat yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Bagaimana fadilahnya? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Jadi barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut, tidak berkurang sama sekali. Jadi orang berpuasa mendapat pahala, orang yang memberi makan orang berpuasa pun akan mendapatkan pahala serupa tanpa berkurang sedikit. Baik itu satu seteguk air pun kita dapat, atau dari satu kurma pun kita bisa mendapatkan. Maka dari itu kalau bisa, maka kita sebanyak-banyaknya memberikan buka puasa kepada orang berpuasa supaya kita mendapatkan fadilah puasa atau pahala dari puasa orang-orang tersebut. Kemudian yang terakhir amalannya yaitu doa puasa. Doa orang yang puasa ini diijabah. Nabi Muhammad bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaim hina yuftir wa da'watul madlum. Jadi tiga orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua orang yang berpuasa sampai berbuka, doanya mustajab. Sedangkan yang ketiga adalah doa orang yang terbaik. Maka dari itu mari saya diri pribadi mengajak diri saya pribadi dan hadirin hadirat shaimin semuanya untuk selalu mengamalkan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan ini, sehingga segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah SWT. Demikian, Allahumma fiqlah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.